belakang ataupun alasan kami mengangkat permasalahan dengan judul rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika karena ada stereotip sulitnya pembelajaran matematika. Nah, proses pengambilan judul berdasarkan video wawancara yang telah kami lakukan didapat hasil bahwa bagaimana sih belajar matematika itu? Menurut saya, belajar matematika itu sangat sulit. Dari SD, saya mengerjakan matematika aja sulit banget. Sekarang saya SMP, masih sulit banget. Saya tidak bisa mengerjakannya. anak-anak sekolah sekarang itu selalu menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sulit. Mengapa demikian? Salah satu faktornya yang mempengaruhi ialah stereotip ataupun pandangan-pandangan yang sudah ada sejak dahulu terhadap pembelajaran matematika bahwa matematika itu sulit. Nah, dari pemikiran-pemikiran tersebut terbawa hingga sekarang dan sudah menjadi pandangan umum tentang sulitnya matematika. Lalu, dampaknya apa? Tentu dampaknya terhadap siswa dan pembelajarannya dalam matematika. Minat belajar mereka menjadi turun ketika dihadapkan dengan pembelajaran matematika. Juga pandangan bahwa matematika itu rumit dan sulit sudah mereka tanamkan pada diri mereka sendiri, sehingga membuat mereka membenci matematika dan berspekulasi bahwa matematika itu pembelajaran yang mengerikan tanpa memahami materi-materinya terlebih dahulu. Lalu kami mengangkat judul permasalahan untuk video kami ini karena memang pada dunia pendidikan hal ini sangat sering terjadi. Untuk itu, berdasarkan teori-teori pembelajaran ada, kami ingin mencari solusi dari permasalahan ini berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah kami pelajari di kelas. Kami berharap dapat menemukan solusi pembelajaran mana yang bisa membantu siswa memutus stereotip terhadap sulitnya matematika ini, sehingga menumbuhkan belajar siswa terhadap matematika dan mulai bisa menganggap bahwa matematika itu menyenangkan dan tidak sesulit yang dipikirkan mereka. Nah, adapun solusi yang kami beri berdasarkan teori-teori pembelajaran yang ada, yaitu antara lain teori belajar humanistik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah teori yang percaya bahwa belajar itu tidak hanya tentang mendapatkan ilmu, tapi juga tentang mengembangkan diri dan memahami siapa diri kita. Setiap orang punya potensi dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Agar bisa belajar dengan baik, seseorang itu harus merasa dihargai, diterima, dan didukung. Guru dalam teori ini bertugas untuk membantu siswa merasa nyaman dan percaya diri sehingga mereka bisa belajar dengan maksimal. Misalnya, jika siswa merasa dihormati dan didorong untuk mencoba hal-hal baru, mereka akan lebih semangat belajar. Teori humanistik dalam pendidikan yang dipelopori oleh tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa, yang dapat digunakan untuk mengatasi rendahnya minat belajar siswa terhadap matematika karena adanya stereotip atau disebut matematika itu sulit. Berikut adalah beberapa solusi berdasarkan teori humanistik yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran matematika itu. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung. Guru bisa membangun atmosfer kelas yang menghargai setiap siswa dan menghormati perbedaan cara belajar mereka. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kecemasan dan persepsi negatif siswa terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, membangun rasa percaya diri siswa. Salah satu pendekatan humanistik adalah membantu siswa membangun rasa percaya diri dengan memberikan tantangan yang dapat mereka atasi secara bertahap. Memberikan pujian atau umpan balik positif terhadap usaha siswa dapat membantu mereka merasa bahwa matematika itu dipelajari dengan usaha yang konsisten. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa. Guru bisa merancang pembelajaran matematika yang terkait langsung dengan situasi sehari-hari atau minat pribadi siswa, sehingga mereka merasa pembelajaran ini penting dan menarik. Yang keempat, memberikan kebebasan dan otonomi dalam belajar. Memberikan siswa kebebasan dalam memilih cara belajar yang sesuai dengan gaya mereka adalah salah satu pendekatan humanistik. Misalnya, siswa dapat diberi pilihan dalam metode penyelesaian soal atau proyek kolaboratif yang memungkinkan mereka belajar dengan cara yang lebih nyaman. Yang kelima, motivasi siswa melalui pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri.
Guru dapat mendorong siswa untuk mengejar pemahaman yang lebih mendalam dan bukan hanya hafalan. Mengapresiasi setiap pencapaian kecil dan usaha siswa dalam memahami konsep-konsep matematika dapat membantu mereka merasa bahwa matematika itu adalah bagian dari perjalanan belajar mereka yang bermakna. Dan yang keenam adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel. Nah, teori humanistik juga mendukung fleksibilitas dalam metode pengajaran, sehingga pembelajaran matematika tidak hanya terbatas pada metode tradisional. Misalnya, guru dapat menggunakan alat bantu visual, media interaktif, atau permainan edukatif dalam menyampaikan materi matematika agar lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.